Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20N50003. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak software engineer. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu communication, project initiation, requirement, dan gathering. Kemudian planning, lalu modeling, analysis of requirement design, kemudian construction, code generation testing, lalu development, delivery, support, dan feedback. Model proses RPL. Yang pertama yaitu model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD, model RAP, model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Yang pertama yaitu model waterfall. Untuk di model waterfall ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu communication, planning, modeling, construction, development. Model waterfall. Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Model waterfall ini model waterfall ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk kelebihannya sendiri, sistem rangkaiannya itu jelas, kemudian gambaran akhir yang jelas dan baik dalam dokumentasi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang sangat besar. Model waterfall ini untuk penerapannya sendiri ada beberapa bagian, yaitu penerapan pada tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian, penyampaian, dan pemeliharaan. Model prototyping. Di model prototyping ini ada tiga bagian, yaitu ada beberapa bagian, yaitu pertama plan, quick design, prototyping, construction, delivery, dan feedback, communication. Sifatnya yaitu looping. Lanjut pada pengertiannya, yaitu model prototyping adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan prototipe atau versi awal sistem yang dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan sebelum mengembangkan versi final yang lengkap. Kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu keterlibatan pengguna, 2 validasi konsep dan desain, 3 perubahan yang lebih mudah, 4 mengurangi risiko kesalahan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu waktu dan biaya, kemungkinan fitur terbatas, risiko kurangnya dokumentasi, dan kesulitan skalabilitas. Model prototyping ini memiliki penerapan yang pertama yaitu tahap analisis, tahap perencanaan prototipe awal, tahap evaluasi dan feedback, tahap perbaikan dan literasi. Yang terakhir yaitu tahap validasi dan pengembangan produk akhir. Model spiral. Pengertian model spiral yaitu model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pendekatan sekuensial dari model waterfall dengan iterasi dan umpan balik dari model prototyping. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri sebagai berikut. Untuk kelebihannya yaitu kedekatan interaktif, keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen risiko, fleksibilitas. Kekurangannya yaitu kompleksitas manajemen, membutuhkan tim yang terampil, membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak cocok untuk proyek yang sederhana. Untuk penerapannya sendiri, model spiral ini terbagi atas beberapa tahap, yaitu pertama tahap perencanaan, tahap pengembangan konsep, tahap pengembangan dan evaluasi, tahap perencanaan berikutnya, tahap pengembangan dan evaluasi selanjutnya, dan tahap penyelesaian. Model RAD atau Rapid Application Development adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengerjaan cepat dan iteratif.
kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu pengembangan cepat, keterlibatan pengguna, fleksibilitas, kualitas yang tinggi. Kekurangannya yaitu risiko kualitas, keterbatasan skala proyek, dan ketergantungan terhadap sumber daya. Penerapannya yaitu yang pertama penerapan terhadap pengembangan aplikasi mobile, kedua proyek pengembangan website, dan tiga proyek sistem informasi manajemen. Model RUP atau Rational Unified Process adalah perangkat kerja pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan berbasis iterasi. Kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu untuk kelebihannya peningkatan berbasis iterasi, fokus pada arsitektur, manajemen risiko, berorientasi pada pengguna. Kekurangannya yaitu kompleksitas, ketidakpastian waktu dan biaya, keterlambatan komunikasi. Model ROP ini untuk penerapannya, yang pertama itu untuk pengembangan sistem informasi, 2 pengembangan aplikasi bisnis, 3 pengembangan produk perangkat lunak, 4 proyek pengembangan yang besar. Model Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi selama siklus pengembangan. Kekurangan dan kelebihan model Agile adalah: satu, kelebihannya adalah yaitu fleksibilitas, kedua kolaborasi yang cepat, 3 pemenuhan kebutuhan pengguna, 4 pengurangan risiko. Kekurangannya yaitu keterbatasan dalam proyek yang besar dan kompleks, memerlukan keterlibatan yang tinggi dan pemangku kepentingan, 3 tuntutan waktu yang ketat. Untuk penerapannya sendiri terbagi 3 bagian, yaitu penerapan di Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Metode Scrum adalah salah satu peningkatan pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam kerangka kerja Agile. Dalam metode Scrum, pengembangan dilakukan dalam iterasi singkat yang disebut dengan sprint. Kelebihannya yaitu fleksibilitas, kolaborasi tim, transparansi, pengiriman iteratif. Kekurangannya yaitu kesulitan perkiraan, ketergantungan pada tim yang terlatih, fokus pada pekerjaan terukur. Untuk penerapannya yaitu penerapan pada pembentukan tim, pembuatan produk blog, sprint planning, sprint daily scrum, dan sprint review. Model DevOps adalah pendekatan menggabungkan pengembangan development dan operasi atau operation dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Kelebihannya yaitu kolaborasi yang baik, pemecahan masalah yang cepat, otomatisasi, peningkatan kualitas perangkat lunak. Kekurangannya yaitu tergantung pada alat dan otomatisasi, dan perubahan budaya dan tata kelola. Untuk penerapannya sendiri terbagi 4, yaitu penerapan integritas CI dan CD, otomatis pengujian, infrastruktur sebagai kode, pemantauan, dan logging. Model Extreme Programming adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang adaptif, kolaboratif, dan interaktif. Kelebihannya itu adaptif, kualitas perangkat lunak yang tinggi, kolaborasi di tim yang intensif, pemenuhan kebutuhan pengguna. Kekurangannya itu kurangnya dokumentasi yang formal, bergantung pada kolaborasi yang intensif, kurang cocok untuk proyek yang kompleks. Untuk penerapannya sendiri yaitu pertama, pembentukan tim pengembangan yang terdiri dari pengembang, pengguna, dan pemilik produk. Membuat blok produk yang berisi daftar kebutuhan dan fitur harus dikembangkan. Memilih item dari blok produk untuk dimasukkan ke dalam iterasi atau siklus pengembangan yang pendek. Penerapan praktik XP seperti pemrograman berpasangan atau pair programming, penguji otomatis, dan pengiriman berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.